alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aksarun nas la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parodo siyama ramadhana wa sannan taqiyama faman somahu wa qamahu ihtisaban kharaja minadz dzunubi kayaumi waladat ummu. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Predikat muttaqin merupakan gelar yang hendaklah kita capai. Lebih-lebih selesai kita melaksanakan ibadah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan. Ada satu ungkapan, apapun boleh hilang dari diri kita asal bukan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang menjaga fitrah. Hadirin dan sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Bulan yang penuh keagungan dan keberkahan, Ramadan 1446 Hijriah baru saja meninggalkan kita. Ada 2 sikap orang yang beriman, 2 sikap orang mukmin, orang muslim berkaitan dengan berakhirnya bulan Ramadan. Yang pertama adalah merasa bersedih ketika bulan Ramadan ini berakhir. Kenapa dia bersedih? Karena merasa belum optimal dan juga belum maksimal untuk memanfaatkan pertemuannya dengan Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saat ini Ramadan sudah pergi meninggalkan kita, serta tidak ada di antara kita yang tahu apakah kita dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Kemudian sifat yang kedua adalah merasa senang, merasa bahagia, merasa gembira dengan berakhirnya bulan Ramadan, karena ada harapan dosa-dosa, kesalahan, kemaksiatan, kehilapan, kemungkaran yang telah dilakukan di masa silam itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan baginda Rasulullah dalam satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Atau dalam hadis yang saya bacakan dalam mukadimah tadi, Rasulullah mengingatkan kepada kita, faradha siyama ramadhana wa sannata qiyama faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minadz dzunubi kayaumi waladat ummuhu.
Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian melaksanakan sholat sunnah pada malam harinya karena iman dan mengharapkan ridho Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan dia diibaratkan seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Itulah sebabnya hari raya ini dinamakan hari raya Idul Fitri. Id artinya kembali, fitrah artinya kepada kesucian diri. Jadi setelah kita digembleng, dididik, ditraining, di-upgrade selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ada harapan kembali kepada fitrah kita. Seperti yang dikemukakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Jadi fitrah ini setelah kita raih dengan tidak mudah, dengan bersusah payah, adalah kita jaga, kita pelihara. Bukan hanya di bulan Syawal, tapi juga di 11 bulan berikutnya, sampai nanti kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan agar fitrah yang sudah kita raih ini bisa tetap terjaga dan terpelihara. Yang pertama adalah dengan senantiasa bertakarruf ilallah, dengan senantiasa mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah. Dengan apa kita mendekatkan diri kita dengan Allah? Tidak lain adalah dengan melestarikan amaliyah Ramadan yang sudah kita kerjakan selama 1 bulan penuh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satunya adalah dengan melaksanakan puasa. Puasa Ramadan memang berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Tapi jangan lantas selepas Ramadan kita tidak pernah berpuasa lagi. Puasa-puasa nanti di bulan Ramadan berikutnya. Tentu fitrah yang sudah kira ini akan mudah hilang dari diri kita kalau itu yang kita lakukan. Selepas Ramadan kita tetap melaksanakan puasa. Tentu puasa-puasa yang memang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang sangat familiar adalah puasa setiap hari Senin dan Kamis. Selepas Ramadan ini ada yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ya, man shoma Ramadana tsumma atba'u sittan min Syawalin faka'annama shoma dahri, kata Rasulullah. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diiringi, diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya dia sama dengan berpuasa selama 1 tahun atau sepanjang masa. Begitu juga puasa-puasa yang lain yang disyariatkan. Ada puasa Arafah, ya, ada puasa Yaumil Bid yang dikerjakan di setiap pertengahan bulan Komariah pada saat-saat bulan purnama 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ada yang lebih intensif lagi namanya puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, hari ini tidak, dan seterusnya. Dengan ibadah puasa inilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah selepas Ramadan berakhir, yang pada akhir nanti fitrah ini tetap terjaga. Qiyamul Ramadan memang sudah berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Namun jangan lantas kita tidak pernah melaksanakan Qiyamul Lail lagi setelah Ramadan berakhir. Karena hakikat Qiyamul Ramadan itu adalah Qiyamul Lail atau salat malam atau salat tahajud. Bahkan Allah menjanjikan akan memberikan tempat yang terpuji ketika kita rutin melaksanakan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Baik juga amal ibadah yang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang berkaitan dengan fisik, yang berkaitan dengan materi, zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Intinya
ibadah yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan tetap kita laksanakan selepas Ramadan. Ini merupakan cara untuk menjaga fitrah yang sudah kita raih di bulan Syawal ini. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah dengan takmirul masajid. Menjaga fitrah ini dengan takmirul masajid, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita memakmurkan masjid selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Begitu mudah dan ringan kita melangkahkan kaki kita ke masjid, baik untuk melaksanakan sholat wajib, melaksanakan sholat sunnah, menghadiri majlis-majlis zikir, majlis-majlis taklim, majlis-majlis ilmu. Itu merupakan salah satu cara kita untuk memakmurkan masjid. Secara spesifik Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 4 kriteria orang yang memakmurkan masjid sebagaimana dikemukakan dalam surat At-Taubah ayat ke-18. A'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa lam yahsa ilallah. Jadi di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 18 Allah menyebutkan orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang melakukan 4 hal. Ya, pertama apa? Aqimus shalah, menegakkan salat, khususnya melaksanakan salat di masjid. Kemudian yang kedua, wal yaumil akhir, beriman kepada akhir. Ketika kita beriman kepada akhir, itu berarti kita takmirul masajid. Karena orang yang beriman kepada hari akhir, dia yakin betul seluruh amal perbuatan yang dilakukan selama berada di alam dunia, yang baik, yang jelek, itu akan dibalas, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikemukakan dalam surat Al-Zalzalah ayat terakhir, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang ketiga adalah walam yasa wa aqamas shalah wa anfiqu mimma razaqnakum, menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Dan yang keempat adalah walam yasya ilallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika 4 hal yang kita lakukan, itu pertanda kita memakmurkan masjid-masjid Allah, dan ini merupakan satu media untuk tetap menjaga fitrah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga adalah dengan tazkiyatun nafs, mensucikan hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang sering bersemayam pada diri kita. Dan ini terasa betul kita lakukan ketika kita berada di bulan yang penuh keagungan dan keberkahan Ramadan 1446 Hijriah yang baru saja kita tinggalkan. Begitu banyak penyakit-penyakit hati yang hendaklah kita bersihkan dalam diri kita. Di antaranya adalah sombong atau takabur, kemudian tamak atau serakah, kemudian hasad, dengki, gibah, namimah, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit itu adalah kita upayakan untuk kita bersihkan, kita sterilkan pada diri kita, sehingga pada akhirnya nanti iman dan takwa ini tetap terjaga, bukan hanya di bulan Syawal pada saat ini, tetapi juga di 11 bulan berikutnya, sampai nanti kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sebagai penutup, baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua berkaitan dengan kadar iman yang ada pada diri kita. Rasulullah bersabda, al-imanu yajidu wa yankus, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Fajaddidu imanakum, maka peliharalah iman-iman kamu sekalian. Ya. Iman naik dengan kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, turun ketika kita bermaksiat atau meninggalkan perintah-perintah Allah, dan sebaliknya mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu harus kita jaga dan kita pelihara. Kalau saya sering mengibaratkan iman itu seperti tanaman. Kalau kita menanam sebuah pohon, setelah kita tanam, kita tinggal begitu saja, tidak kita siram manakala dia membutuhkan air, tidak kita pupuk manakala dia membutuhkan pupuk, tidak kita bersihkan hal-hal yang dapat rumput-rumput liar yang ada di sekitarnya. Jangan harap tanaman ini akan tumbuh, subur, berkembang dan berbuah, tetapi akan layu, mati dan musnah dari diri kita. Begitu juga iman yang ada pada diri kita. Kalau iman ini tidak pernah kita siram, iman ini tidak pernah kita pupuk, iman ini tidak pernah kita bersihkan dari hal-hal yang dapat merusak keimanan yang ada pada diri kita, jangan heran suatu saat iman ini semakin meredup, semakin melemah, dan nauzubillah, jangan sampai musnah dari diri kita. Mudah-mudahan Ramadan yang begitu luar biasa, yang penuh keagungan dan keberkahan, betul-betul telah mendidik dan membesarkan kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Dan mudah-mudahan ini tetap kita jaga dan kita pelihara, bukan hanya di bulan Syawal, tapi juga di 11 bulan berikutnya, sampai nanti mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.